Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang ada di Nusantara. Kerajaan yang dikenal dengan kekuatan maritimnya tersebut berhasil menguasai Pulau Sumatera, Jawa, pesisir Kalimantan, Kamboja, Thailand Selatan, dan Semenanjung Malaya, yang kemudian menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan yang berhasil menguasai perdagangan di Asia Tenggara pada masa itu. Kata Sriwijaya berasal dari dua suku kata, yaitu Sri, yang berarti percaya atau gemilang, dan Wijaya, yang berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Sriwijaya juga disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebut Sihlifosi, atau Sanfosi, atau Sanfoki. Dalam bahasa Sanskerta dan Pali, Kerajaan Sriwijaya disebut Yavades dan Javadeh. Bangsa Arab menyebut Zabaj atau Sribusa, dan Hammer menyebut Melayu. Sementara dari peta Ptolemeus ditemukan keterangan tentang ada 30 Sabadebe yang berkaitan dengan Sriwijaya. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Tidak banyak bukti sejarah yang menerangkan kapan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Bukti tertua datangnya dari berita Cina, yaitu pada tahun 682 Masehi. Terdapat seorang pendeta Tiongkok bernama Ising yang ingin belajar agama Buddha di India, singgah terlebih dulu di Sriwijaya untuk mendalami bahasa Sanskerta selama 6 bulan. Tercatat juga Kerajaan Sriwijaya pada saat itu dipimpin oleh Dapunta Hyang. Selain berita dari luar, terdapat juga beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Di antaranya adalah Prasasti Kedukan Bukit 605 Saka atau 683 Masehi di Palembang. Isi dari prasasti tersebut adalah Dapunta Hyang mengadakan ekspansi 8 hari dengan membawa 20.000 tentara, kemudian berhasil menaklukkan dan menguasai beberapa daerah. Dengan kemenangan itu, Sriwijaya menjadi makmur. Dari kedua bukti tertua di atas, bisa disimpulkan Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7, dengan raja pertama adalah Dapunta Hyang. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berada pada abad ke-9 hingga 10 Masehi, di mana Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah melakukan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dominasi atas Selat Melaka dan Selat Sunda menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan bea dan cukai atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Keruntuhan Sriwijaya. Kemunduran yang berakhirnya Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya pada tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola I, seorang dari dinasti Cholda di Golomande, India Selatan. Dari dua serangan tersebut membuat luluh lantak armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan di wilayah Asia Tenggara jatuh pada Raja Chola. Namun Kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Melemahnya kekuatan militer Sriwijaya membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri, sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya, mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera,
sampai Jawa bagian barat. Melemahnya Sriwijaya juga diakibatkan oleh faktor ekonomi. Para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang dulu merupakan daerah taklukan Sriwijaya jatuh ke tangan raja-raja sekitarnya. Munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Dharmasraya yang sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya, serta Kerajaan Singosari yang tercatat melakukan sebuah ekspedisi yang bernama Ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Sriwijaya pun akhirnya runtuh di tangan Kerajaan Mojopahit pada abad ke-13. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Ada dua jenis sumber sejarah yang menggambarkan keberadaan Kerajaan Sriwijaya, yaitu sumber berita asing dan prasasti. Sumber berita asing yaitu berita dari Cina. Dalam perjalanannya untuk menimba ilmu agama Buddha di India, Ising, pendeta dari Cina, singgah di Silivosi atau Sriwijaya selama 6 bulan dan mempelajari Paramasastra atau tata bahasa Sanskerta. Kemudian bersama guru Buddhis, Sakyakirti, ia menyalin kitab Hasta dan Dasastra ke dalam bahasa Cina. Kesimpulan Ising mengenai Sriwijaya adalah negara ini telah maju dalam bidang agama Buddha. Berita Arab menyebutkan adanya negara Zabak atau Sriwijaya. Ibu Hordade mengatakan bahwa Raja Zabak banyak menghasilkan emas. Setiap tahunnya emas yang dihasilkan seberat 206 kg. Berita lain disebutkan oleh Al-Biruni. Ia mengatakan bahwa Zabak lebih dekat dengan Cina daripada India. Negara ini terletak di daerah yang disebut Swarnadwipa atau Pulau Emas karena banyak menghasilkan emas. Sumber dari prasasti. Selain dari sumber berita asing, keberadaan Kerajaan Sriwijaya juga tercatat dalam prasasti-prasasti yang pernah ditinggalkan, di antaranya Prasasti Kedukan Bukit 605 Saka atau 683 Masehi di Palembang. Isinya, Dapuntahiang mengadakan ekspansi 8 hari dan membawa 20.000 tentara, kemudian berhasil menaklukkan dan menguasai beberapa daerah. Dengan kemenangan itu Sriwijaya menjadi makmur. Prasasti Talang Tuwo 606 Saka atau 684 Masehi di sebelah barat Palembang. Isinya tentang membuat sebuah taman Sri Setra oleh Dapuntahiang Sri Jayanaga untuk kemakmuran semua makhluk. Prasasti Kota Kapur 606 Saka atau 686 Masehi di Bangka. Prasasti Karangbirahi 608 Saka atau 686 Masehi di Jambi. Keduanya berisi permohonan kepada dewa untuk keselamatan rakyat dan kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Batu tidak berangkat tahun di Palembang. Isinya kutukan-kutukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan melanggar perintah raja. Prasasti Palas di Pasemah, Lampung Selatan. Isinya, Lampung Selatan telah diduduki oleh Sriwijaya. Kemudian Prasasti Ligor 679 Saka atau 775 Masehi di Tanah Genting. Isinya, Sriwijaya diperintah oleh Dharmaseta. Raja-raja Sriwijaya dari abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Kerajaan Sriwijaya pernah dipimpin oleh raja-raja di bawah ini, yaitu Dapuntahiang Sri Jayanasa, Sri Indravarman atau Celitole Pamo, Rudra Vikraman atau Leuteng Weigong, Maharaja Wisnu Dharma Tunggadewa, Dharanindra Sanggrama Dananjaya, Samaragrawira, Samaratungga, Bala Putra Dewa, Sri Udaya Dityavarman atau Selihu Tahia Litan, Hiji atau Haji, Sri Jundamani Farmadewa atau Selicula Wunifu Matianhua, Sri Maravijayo Tungga atau Selima Lapi. Kemudian Sumatera Bumi, Sanggrama Wijayotungga,
Rajendra Dewa Kolotungga atau Tihuakalo, Rajendra II, Rajendra III, Srimat Trailokya Raja Mauli Busana Warmadewa, Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa, Srimat Sri Udaya Ditya Warma Pratapa Parakrama Rajendra Mauli Warmadewa. Kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan. Letak Sriwijaya sangat strategis di jalur perdagangan antara India Cina. Di samping itu juga berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, menjadikan Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional. Penguasaan Sriwijaya atas Selat Malaka mempunyai arti penting terhadap perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim. Sebab banyak kapal-kapal asing yang singgah untuk menambah air minum, perbekalan makanan, dan melakukan aktivitas perdagangan. Dalam bidang kebudayaan khususnya keagamaan, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya ialah agama Buddha Mahayana. Salah satu tokohnya ialah Dharmakirti. Para peziarah agama Buddha dalam pelayaran ke India ada yang singgah dan tinggal di Sriwijaya. Di antaranya ialah Ising. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga pembahasan tersebut di atas tentang Kerajaan Sriwijaya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada dari kalian yang menemukan kesalahan, baik berupa penulisan maupun pembahasan, mohon kiranya kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan bersama.